layanan memiliki 3 indikator. Yang pertama, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Kedua, ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Dan yang ketiga, ketersediaan anggaran yang memadai. Indikator yang pertama adalah ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Kriterianya ada pengelolaan PAUD, kepala PAUD, pendidik yang meliputi guru dan guru pendamping, tenaga kependidikan, dan siswa didik. Pengelola PAUD ada kondisi hasil diskusi, aktif mengawasi kegiatan KBM, tingkat kepuasannya 3, alasan memilih tingkat kepuasan tersebut sesuai dengan kondisi. Skor yang diperoleh 3, bobot 3%, nilai berdasarkan bobot 3. Kepala PAUD ada kondisi hasil diskusi, aktif mengawasi guru pendamping, tingkat kepuasan 3, memuaskan. Alasan memilih tingkat kepuasan tersebut sesuai dengan kegiatan atau tupoksi. Skor yang diperoleh ada 3, bobot 3%, nilai berdasarkan bobot ada 3. Selanjutnya pendidik yang meliputi guru dan guru pendamping. Ada kondisi hasil diskusi, ramah, baik dalam berinteraksi. Tingkat kepuasan memuaskan 3. Alasan memilih tingkat kepuasan tersebut sesuai yang dilihat oleh masyarakat. Skor yang diperoleh ada 3, bobot 3%, nilai berdasarkan bobot 3. Selanjutnya kriteria tenaga kependidikan ada kondisi hasil diskusi, baik dalam mengolah data siswa, tingkat kepuasan memuaskan 3. Selalu ada skor yang diperoleh 3, bobot 3%, nilai berdasarkan bobot 3. Selanjutnya kriteria siswa didik ada kondisi hasil diskusi aktif, tingkat kepuasan memuaskan 3. Alasan memilih tingkat kepuasan tersebut aktif dan interaktif. Skor yang diperoleh 3, bobot 3%, nilai berdasarkan bobot 3. Selanjutnya indikator ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Yang pertama adalah kriterianya tempat layanan, meliputi gedung, ruang guru, ruang bermain, dan ruang UKS. Ada kondisi hasil diskusi, gedung atau ruang terbatas, hanya terdiri dari 1 ruangan. Tingkat kepuasan cukup, kekurangan gedung. Skor yang 3%, nilai berdasarkan bobot 2. Selanjutnya kita buku, listrik, air. Ada kondisi hasil diskusi dalam kondisi baik, tingkat kepuasan cukup memuaskan. Yang teknis pengembangan desain bisnis dan sistem akuntabilitas sosial. Skor yang diperoleh 2, bobot 2%, nilai berdasarkan diperoleh ada 3, bobot 3%, nilai berdasarkan bobot 3. Yang diperoleh 2, bobot 2%, nilai berdasarkan bobot 2. Sekarang kehadiran siswa untuk usia 2 sampai 6 tahun dan usia 2 sampai 4 tahun
tidak ada, semuanya hanya 22 orang. Tingkat kepuasannya memuaskan 3. Alasan memilih tingkat kepuasan tersebut adanya pendaftaran, skor yang diperoleh 3, bobot 3%, nilai berdasarkan bobot 3. Selanjutnya pengaturan siswa ada kondisi hasil diskusi jam masuk dari jam 8 pagi sampai jam 10.30 waktu. Pemenuhan pelayanan bidang kesehatan kegiatan posyandu mewujudkan program pembangunan pelayanan dasar kesehatan masyarakat di bidang posyandu sesuai dengan RKP desa dan hasil musdes rencana pembangunan. Aspek 1. Ketersediaan layanan, 2. Mutu layanan, 3. Alasan memilih tingkat kepuasan tidak dipungut biaya. Skor yang diperoleh 2. Nilai berdasarkan bobot 3. Sikap dalam memberi ada kondisi hasuan. Skor yang diperoleh 3, bobot 3%, nilai berdasarkan bobot 3. Ibu hamil menyusui, ibu dan balita. Ada kondisi di sini kami mintakan tanggapan ibu dari masing-masing kelompok ini, Bu. Kami persilakan. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, dari keempat kelompok ini masing-masing akan saya beri tanggapan. Yang pertama itu mengenai kelompok admindu. Ya, di sini sudah jelas memang ini memang benar adanya ya. Di sini cukup saya memberi apresiasi kepada kelompok 1 bahwasannya ini memang kita lakukan setiap harinya di pemerintahan desa kita. Di sini juga saya lihat yang bisa saya memberi komentar. Ya. Di layanan akad cerai. Nah, di sini kita memang tidak memberikan karena alhamdulillah di desa kita ini tidak ada buku perceraian ya. Alhamdulillah semuanya keluarganya itu rukun-rukun ya. Kalaupun itu memang ada, mereka langsung ke pengadilan, Bu. Begitu, tidak melalui kita ya. Walaupun kita sebenarnya membuka layanan itu, tapi warga itu langsung biasanya ke pengadilan, ya kan? Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, saya beri aplaus untuk kelompok admin dulu. Sanitasi itu berupa buang kotoran sembarangan ya. Nah, di sini untuk desa Perkebunan Dolok memang sudah stop up ya. Karena semua masyarakatnya sudah mematuhi peraturan yang dianjurkan oleh pemerintah mengenai buang kotoran sembarangan ya, stop up. Kemudian juga di sini kader kita juga mengenai stop up ini, kader kita juga ada di desa. Mereka cukup bekerja dengan baik untuk mencapai anjuran. Satu adalah PAUD desa ya, yaitu PAUD Cendana ya. Karena pada saat pemerintahan yang ada kemarin itu kita juga dianjurkan oleh Ibu Maya ya mengenai PAUD ya. PAUD kita sudah harus berbadan hukum, kemudian kita juga PAUD kita harus sudah dinotariskan ya. Jadi saya juga sebenarnya berkomentar kalau bisa dikasih 4 lah, jangan 3 ya. Ya kan, karena sudah cukup juga baik artinya kadernya dilatih, pelayanan desa kepada masyarakat untuk balita dan ibu hamil ya kan sudah cukup kita layani. Jadi di sini saya juga memberi aplaus kepada kelompok posyandu ya, kalau bisa nilainya 4. Ataupun sekalian kopi break bisa.